Pemerintah Singapura kembali menyalurkan bantuan tunai untuk para lansia lewat program Pioneer Generation Top Up MediSave. Sekitar 300.000 warga lanjut usia bakal menerima kucuran dana tambahan tergantung pada usia dan latar belakang. Bantuan ini langsung dikreditkan ke akun MediSave masing-masing dan bisa dimanfaatkan untuk biaya medis, perawatan kesehatan, hingga pembelian obat-obatan. Pemerintah menegaskan kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi para lansia sekaligus memperkuat jaring pengawan sosial di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Singapura untuk merespons populasi yang semakin menua. Pemerintah pun akan terus mengevaluasi. Ya ini Sasa kalau kita lihat angkanya lumayan cukup besar banget begitu ya. Hampir 20 juta rupiah per orang. Nah ini kalau misalkan memang kita perhatikan begitu ya, Singapura memang serius banget gitu soal kesejahteraan rakyatnya. Dan lansia juga diutamakan juga, Sasa. Benar banget. Dan yang menarik, Safira, mereka ini bukan cuma kasih bantuan sekali-sekali, tapi dikucurkan lewat sistem seperti MediSave. Jadi benar-benar dipakai buat kebutuhan medis dan juga kesehatan. Betul sekali, dan ini juga bukan bantuan acak begitu ya. Jadi pemerintah kasih berdasarkan usia dan juga kontribusinya masa lalu. Jadi ada unsur penghargaan dan juga keadilan juga di situ, Sasa. Betul, apalagi buat negara dengan populasi benua seperti Singapura ya. Program seperti ini tampaknya memang jadi investasi sosial jangka panjang juga. Iya, tapi kalau misalkan di Indonesia begitu ya, semoga bisa jadi inspirasi juga nih, Sasa. Bukan cuma soal nominal bantuan, tapi juga sebenarnya bagaimana sistem itu sendiri dibangun biar tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Setuju, karena makin ke depan kesejahteraan lansia tuh jadi PR bersama ya, Saf. Bukan cuma urusan individu, tapi kita akan pantau terus nih. Semoga ada terobosan juga ya di negeri kita. Ini boleh kita aminkan ya, Sasa ya. Dan kita ke informasi berikutnya, Safira. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mencatat per April 2025, baru sebanyak 5,33 juta warga Indonesia yang terdaftar di dana pensiun sukarela. Angka ini naik tipis hanya sekitar 1,92% sejak tahun lalu. Yang menurut OJK, penetrasi masih sangat rendah, apalagi sektor informal mencapai 58% dari angkatan kerja. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomyono mengatakan pihaknya tengah fokus menggait pekerja informal ke program Dapen lewat inovasi produk, digitalisasi layanan, edukasi, serta peningkatan layanan pelanggan. Ia menambahkan return investasi dana pensiun sukarela per April mencapai 2,03% atau naik 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tantangan pengelolaan aset dan liabilitas serta ketidakpastian pasar masih nyata. OJK menyebut industri dapat terus meningkatkan tata kelola investasi untuk menjaga keberlanjutan dan juga ke depannya. OJK berharap penetrasi makin merata, khususnya pada pekerja informal supaya dana pensiun bisa menjadi instrumen jaring pengaman jangka panjang bagi seluruh masyarakat. Ya, Sasa, ini kalau misalkan dilihat dari jumlahnya yang sebesar 5,3 juta begitu ya, ini masih kecil banget sebenarnya kalau dibandingkan total pekerja Indonesia. Betul, Safira, dan langkah OJK ini memang diharapkan untuk bisa menggait sektor informal ya yang cukup strategis. Karena memang pekerja sektor informal sendiri kita tahu mencakup lebih dari separuh angkatan kerja kita. Iya benar, jadi sebenarnya potensinya besar sekali ya, Sasa, tapi ya begitu, pasti tantangannya juga banyak. Salah satunya memang terkait persepsi masyarakat soal dana pensiun yang masih sebatas buat pegawai kantoran saja. Nah, padahal kan pekerja lepas atau freelance ini atau bahkan pedagang sekalipun ya, ini juga bisa ikut. Jadi memang adanya perlu pendekatan dan juga edukasi oleh OJK. Karena ini krusial banget ya, Fir? Ya, sebenarnya agar makin banyak orang yang paham ya, Sasa. Jadi betapa pentingnya persiapan finansial jangka panjang dan kalaupun penghasilan kita seolah dipotong begitu ya untuk bayar asuransi dan lain banyak halnya begitu ya. Tapi kan ini dipotong untuk keberlanjutan kita di masa depan. Setuju. Dan kalau kita lihat nih dari sisi return ya atau imbal hasil sudah lumayan oke sih, Saf. Tapi memang
tantangan pasar tetap harus diwaspadai. Harapannya industri Dapen ini bisa semakin adaptif lagi, apalagi kita tahu ya saat ini tantangan perubahan ekonomi sangat dinamis. Ya, betul sekali. Ini kalau misalnya kita lihat ada sentimen apa lagi nih, kalau kita lihat ada berita fenomena gagal bayar pinjol ya secara sengaja atau disebut galbay kian mengkhawatirkan. Ribuan orang terindikasi mengikuti tren ini akibat ajakan dari komunitas di media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Ketua AFPI, Encik Jafar mengungkapkan, banyak galbayers memperoleh trik untuk kabur dari tagihan. Misalnya mengganti nomor telepon, memblokir panggilan penagihan, dan menghapus aplikasi pinjol. Modus yang menyasar peminjam lama maupun baru ini terbukti merugikan industri fintech dan menaikkan angka kredit macet. AFPI mencatat jumlah anggota komunitas ini di media sosial mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Encik menegaskan asosiasi akan menempuh jalur hukum terhadap penyebar ajakan galbay karena provokasi publik untuk tidak bayar utang. Kondisi ini berpotensi menggoyang kepercayaan pemberi dana dan mendorong kenaikan bunga serta ketatnya akses kredit bagi masyarakat luas. Data OJK per Februari 2025 menunjukkan outstanding pinjol mencapai 80 triliun dengan NPL hampir 3%. Aduh, dari dulu kita tahu ya, Fir, kalau misalkan pinjol ini memang rawan, tapi sekarang manusia justru lebih canggih nih ternyata. Malah ada tadi yang sengaja galbay gitu ya istilahnya dan ngajak-ngajak pula. Iya, ini sebenarnya bukan cuma 1-2 orang, Jadi ada ribuan anggota komunitas di medsos, ini juga saling berbagi tips untuk kabur dari utang begitu ya. Aduh, dan yang bikin geleng-geleng kepala lagi ini malah jadi konten di media sosial yang viral, bahkan ngajarin yang nggak benar, karena ini berarti lari dari tanggung jawab finansial, Fir. Iya, jadi sebenarnya paham kok ya, mungkin ada yang terbebani dengan tagihan setelah kena bunga pinjaman, namun ini adalah konsekuensi yang sudah disetujui kan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, ya kalau misalkan mau ngambil kredit pasti ada term and condition-nya sebenarnya. Iya, Fir. Dan ternyata ini efeknya jauh, bukan hanya ke industri finansial, tapi juga bisa jadi bumerang malah bagi masyarakatnya sendiri. Betul, karena ini bisa meningkatkan angka kredit macet begitu ya, dan tentu saja akan mempengaruhi kinerja pemberi pinjaman. Untuk ke masyarakat juga akan menyebabkan syarat kredit yang jadi makin ketat begitu. Jadi orang yang benar-benar butuh tuh jadi susah gara-gara segerombolan orang-orang ini nih yang punya niat buruk juga gitu untuk tidak melakukan kewajibannya. Iya, Fir. Artinya memang jadi makin panjang deh ceritanya dan mungkin mereka tidak berpikir sepanjang itu ya, Fir. Ya. Jadi kalau Sasa begitu ya, dan berarti ini cukup masuk akal juga ya kalau misalkan AFPI ini akan membawa ke jalur hukum, tapi ini bisa jadi pelajaran ya Sasa untuk kita semua juga begitu ya, pinjaman itu bisa jadi solusi dan juga tetap harus bijak juga dalam menggunakan, juga tentunya harus dibayar tepat waktu dan melakukan kewajiban untuk membayarnya. Dan kita akan ke informasi berikutnya nih, Safira, yang tidak kalah menarik, di mana pemerintah tengah menggodok skema penurunan cicilan rumah subsidi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengkaji kemungkinan menurunkan cicilan menjadi Rp600.000 per bulan. Iya. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak terkait, bahkan menurutnya ini merupakan masukan dari banyak stakeholder. Sementara itu, berdasarkan simulasi cicilan KPR rumah subsidi yang dipaparkan oleh BP Tapera, cicilan per bulan akan berada di rentang 1 juta hingga 2,5 juta rupiah dengan tergantung lokasi dan tenor cicilan. Untuk itu, cicilan rumah subsidi ini bisa lebih murah dari skema BP Tapera. Sri belum bisa memastikan kapan cicilan rumah subsidi Rp600.000 per bulan bisa diterapkan. Dia juga belum mengungkap apakah tenor cicilan akan diperpanjang seiring jumlah cicilan yang dipangkas. Menurutnya, pemerintah perlu berkomunikasi dengan perbankan sebagai penyalur kredit. Namun ia tetap berharap cicilan bisa lebih turun dibandingkan harga cicilan FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang berada saat ini. Cicilan Rp600.000 per bulan buat rumah. Kalau benar-benar terrealisasi, juga nih Saf, bisa jadi game changer ya. Benar sekali, Sa. Ini terutama buat masyarakat yang berpenghasilan rendah yang selama ini memang sulit menjangkau KPR konvensional begitu ya. Tapi ya itu tadi gitu ya, ada catatan nih. Jadi luas bangunannya itu juga loh juga
ikut disesuaikan. Iya, dari yang sebelumnya sekitar Iya. 36 meter persegi, ini bisa turun sekitar 18 bahkan 14 meter persegi gitu ya opsinya. Iya. Mungkin memang nggak ideal ya buat semua orang, tapi bisa jadi langkah awal nih untuk bisa punya hunian sendiri. Iya, betul sekali. Dan dari sisi keberlanjutan, pemerintah juga tampaknya juga cukup hati-hati begitu ya, karena rumah subsidi itu kan harus tetap layak huni dan nggak asal murah aja ya, Sa. Pasti ada pertimbangan juga nih dari pemerintah. Jangan sampai di dalam ruangan rumah yang disubsidikan ini ada dui fungsi juga begitu. Nah, yang penting nih, Saf, modelnya adaptif. Karena memang kebutuhan masyarakat ini kan juga terus berubah ya dan Ya. dinamis. Lebih banyak keluarga muda. Nah, di tengah lahan yang semakin sempit dan juga harga per meter Ya. ini makin selangit, tapi tentunya kebutuhan tempat tinggal tetap jadi prioritas. Betul, mungkin saran juga nih untuk pengembang begitu ya, ukuran rumah mungkin sempit, namun mohon deh ya disesuaikan dengan didesain secara fungsional agar layak huni juga dan bisa menjadi tempat bertumbuh yang layak bagi keluarga Indonesia. Kita akan bersama ya, ini juga bisa Ya. menjadi pertimbangan bagi pemerintah terkait dengan rumah subsidi yang baru-baru ini makin viral gitu ya, Iya, Fir. betul.